Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran tentang komunikasi politik. Oh ya, ini bukunya nih. Gue baru nemu buku yang akan kita bahas di sini ya. Ini adalah pembahasan ketiga, yaitu komunikasi politik dan sistem politik, yang diambil dari buku Komunikasi Politik, Pemahaman Secara Teoretis dan Empiris oleh Bapak Efriza dan Bapak Jerry Indrawan. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu ya. Nanti gue taruh linknya di pojok kanan atas. Oke, kita lanjut saja pelajarannya. Fungsi komunikasi politik adalah yang pertama sosialisasi politik dan rekrutmen politik, merekrut orang-orang gitu ya. Terus artikulasi kepentingan. Nah, artikulasi kepentingan adalah seperti jembatan antara misalnya rakyat dengan politisi gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Terus pelaksanaan kebijakan, penghakiman kebijakan, ada penghakiman kebijakannya juga. Terus agregasi kepentingan. Kalau tadi artikulasi kepentingan dan sekarang agregasi kepentingan. Kalau artikulasi tadi seperti jembatan ya. Kalau agregasi ini seperti penyatuan kepentingan gitu. Terus komunikasi politik ya, dan pembuatan kebijakan. Yang tadi pelaksanaan, sekarang membuat kebijakan. Terus ciri-ciri sistem politik. Menurut Gabriel Almond terdapat 4 ciri sistem politik, yaitu semua sistem politik mempunyai kebudayaan politik. Kebudayaan politik berarti dalam negara A sama negara B itu belum tentu sama berarti sistem politiknya. Walaupun misalnya memang mirip-mirip gitu, tapi pasti ada yang agak-agak sedikit beda gitu. Karena budayanya juga berbeda, budaya politiknya ya. Terus semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda. Terus semua struktur politik dalam masyarakat primitif maupun modern bekerja dalam rangka melaksanakan berbagai fungsi. Semuanya bekerja sama. Terus semua sistem politik ditinjau dari segi kebudayaan adalah sistem campuran. Oke. Lanjut. Infrastruktur politik. Nah, kita akan membahas tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Di sini ada gambar ini ya, background dari partai politik ya. Infrastruktur politik adalah kelompok struktur yang terdapat dalam masyarakat yang dikenal dalam bentuk kelompok kepentingan seperti majelis ulama, partai politik, persatuan pemuda atau mahasiswa, kelompok buruh dan sebagainya. Infrastruktur politik berfungsi melakukan artikulasi dan agregasi politik. Hal ini dilakukan dengan menampung dan merumuskan aspirasi dari bermacam-macam kelompok kepentingan. Aspirasi ini kemudian disaring dan digabungkan menjadi satu, fungsi agregasi tadi kan. Yang selanjutnya diteruskan kepada suprastruktur politik untuk diproses. Nah, mari kita bedah pelan-pelan ya. Infrastruktur tadi mana tuh? Nah, misalkan dikenal dalam bentuk kelompok kepentingan infrastruktur politik seperti majelis ulama. Majelis ulama misalnya ada kepentingan tentang umat Islam misalnya. Umat Islam inginnya seperti ini. Nah, nanti dari rakyat atau umat Islam yang di Indonesia itu ke Majelis Ulama Indonesia. Lalu Majelis Ulama itu dikaji. Yang tadi tuh Majelis Ulama melakukan artikulasi kepentingan dulu, mengumpulkan, menjembatani dan mengagregasi kepentingan. Disaring dan digabungkan menjadi satu. Nah, semua aspirasi masyarakat umat Islam dalam contohnya ya dikumpulkan, lalu Majelis Ulama Indonesia misalnya mengkajinya, baru Majelis Ulama itu
eh, menyampaikannya ke pemerintah misalnya gitu, atau ke Kementerian Agama atau yang sejenisnya ya. Partai politik juga seperti itu. Misalnya eh, oposisi, partai politik dalam oposisi ya, bukan masuk ke dalam pemerintahan. Misalnya ada rakyat yang kurang puas dengan kinerja pemerintah, nanti bisa mengadu ke partai politik oposisi, atau memang bisa juga menyarankan ke partai politik yang masuk dalam pemerintahan. Misalnya kalau sekarang partai politik yang masuk termasuk oposisi adalah PKS. Nah, PKS ini juga bisa nih untuk istilahnya mengkritik pemerintah melalui eh, pengaduan masyarakat, atau juga bisa masyarakat mengadukannya ke PDIP gitu. PDIP kan sekarang masuk ke pemerintah ya. Nah, itu bisa tuh menyarankan PDIP untuk melakukan seperti ini, untuk melakukan kepentingan masyarakat yang seperti ini. Nah, itu. Pokoknya infrastruktur itu letaknya adalah di luar pemerintahan. Ya, bisa dibilang mereka ini yang melihat, mengkritik, meninjau, memerhatikan pemerintah gitu ya. Terus suprastruktur politik. Nah, ini suprastruktur politik, gambarnya ini DPR nih. Kita lihat. Suprastruktur politik adalah kelompok struktur politik yang ada dalam pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Suprastruktur politik berfungsi memproses semua input dari infrastruktur politik yang selanjutnya menetapkannya dalam bentuk keputusan bersama yang disebut output atau produk politik. Pada hakikatnya, suprastruktur politik menjalankan fungsi pembuatan keputusan oleh lembaga legislatif, pelaksanaan keputusan oleh lembaga eksekutif, dan pemberian peradilan oleh lembaga yudikatif. Nah, misalnya tadi tuh, saya contoh tadi ya, misalnya ada dari umat Islam tadi kan ngadu ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia kan dari Majelis MUI ya, Majelis Ulama Indonesia kan termasuk infrastruktur politik. Dari infrastruktur politik ke suprastruktur politik, misalnya ke Kementerian Agama atau ke presidennya langsung. Nah, dari situ bisa dilihat lagi, suprastruktur politik berfungsi memproses semua input. Nah, tadi pengaduan dari MUI, dari partai politik, dari infrastruktur politik lainnya, itu diproses semuanya. Dari input-input itu proses yang selanjutnya menetapkannya dalam bentuk keputusan bersama. Diproses, dikaji lagi, dilihat lagi. Baru jika sudah terbentuk suatu keputusan atau kebijakan, baru keluar dalam bentuk output. Nah, keputusan bersama yang disebut output atau produk politik. Pada hakikatnya suprastruktur politik menjalankan fungsi pembuatan. Nah, itu tadi kalau kita sekarang ada trias politika ya. Ada 3 kekuasaan di negara Indonesia dan negara-negara lain ya. Ada beberapa. Ya, kalau di Indonesia itu kan ada legislatif, DPR, MPR, eksekutif, presiden dan menterinya, yudikatif, MA, MK gitu ya. Itu semuanya suprastruktur politik yang bisa dikritik atau bisa diberi masukan ya oleh infrastruktur politik. Kalau ada tambahan, kalau yudikatif ini sebenarnya untuk keadilan ya, itu memang nggak bisa diganggu gugat, tapi bisa diberi masukan. Tuh. Gaya komunikasi politik dinyatakan sesuatu pesan yang eksplisit. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat pidato presiden atau pernyataan dari wakil presiden atau dari menteri gitu. Itu dinyatakan langsung dari ke media gitu ya. Terus laten hanya dapat dibaca melalui isyarat perilaku. Laten ini biasanya nggak bisa dibaca oleh masyarakat biasa atau masyarakat awam, tapi bisa dibaca oleh misalnya pemerhati politik atau memang orang-orang yang belajar politik dengan dalam gitu ya. Isyarat. Terus spesifik.
Pernyataan dari suatu peristiwa politik atau kejadian yang potensial bersifat politis. Ya. Pernyataan dari suatu peristiwa politik atau kejadian yang potensial bersifat politis. Terus partikular, suatu pesan yang karena bahasanya tidak mudah disampaikan ke seluruh lapisan pemerintahan. Jadi karena memang bahasanya, jadi nggak bisa disampaikan ke seluruh lapisan pemerintahan. Mungkin ada bahasanya yang kurang susah dicerna gitu ya, mungkin ya. Terus generalistik, suatu pesan yang perumusannya dapat disampaikan ke seluruh lapisan pemerintahan. Itu seperti ini ya, kebalikannya dari partikular. Terus afektif netral, suatu laporan yang objektif mengenai suatu peristiwa kejadian yang dapat dikombinasikan dengan data untuk kemudian menjadi suatu objek yang siap dianalisis. Laporan objektif yang mengenai suatu peristiwa yang terjadi yang dapat dikombinasikan dengan data untuk kemudian menjadi suatu objek yang siap dianalisis. Afektif netral. Terus afektif non netral, merupakan pesan yang menimbulkan kesulitan dalam proses analisa. Pesan-pesan ini tidak siap dimasukkan dalam proses input atau output politik. Ya. Ini memang penjelasannya agak beberapa penjelasan ada yang rumit ya. Tapi mungkin bisa dipelajari di kemudian hari atau di channel-channel lain atau tanya di dosen-dosen politik gitu ya. Komunikasi politik dalam negara demokrasi dan otoriter. Nah, ini nih, perbedaannya nih. Di negara demokrasi, masyarakat bebas dalam menyampaikan pemikiran dan aspirasinya. Ya, bebas gitu ya, menyampaikan pemikiran dan aspirasinya. Jadi kalau ada negara yang bebas menyampaikan pemikiran dan aspirasinya, itu kemungkinan besar adalah negara demokrasi. Dan kedua, kemudian komunikasi politik dapat berlangsung dari penguasa ke masyarakat dan masyarakat ke penguasa. Jadi ada timbal balik ya. Yang seperti di video sebelumnya tuh ada komunikasi dua arah. Ketiga, kebijakan negara dapat diambil dari tuntutan masyarakat. Yang tadi tuh dari infrastruktur politik ke suprastruktur politik. Jadi pemerintah tuh bisa dengar keluhan-keluhan masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat, kritik-kritik dari masyarakat. Selanjutnya, komunikasi politik tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Terus penguasa tidak mendominasi semua jaringan politik. Yang tadi juga tuh, kan kita juga dibagi ya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kan pembagian kekuasaan juga ya, jaringan politik. Jadi penguasa itu nggak bisa semena-mena lah, bahasa gampangnya ya. Terus pemerintah tidak didominasi oleh satu partai tunggal saja. Kalau di Indonesia tuh kan kita menganut sistem multi partai ya. Partainya nggak satu dua tapi banyak banget gitu kan. Kalau di Amerika memang banyak partainya banyak. Cuma di Amerika Serikat itu yang paling besar, yang paling dominan adalah dua partai doang, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, gitu ya. Jadi seakan-akan di Amerika Serikat itu dua partai doang, gitu. Ada satu partai doang, partai tunggal, misalnya di Cina, di Uni Soviet dulu, gitu ya. Terus kita lanjut ke negara otoriter. Apa nih bedanya sama negara demokrasi nih? Ini agak sebaliknya gitu ya daripada negara demokrasi ya. Pertama, pemerintah didominasi oleh satu partai tunggal. Nah, seperti di Cina, di Uni Soviet gitu ya. Misalnya negara-negara komunis gitu ya. Itu memakai partai tunggal biasanya gitu. Kebijakan negara disampaikan oleh para pemimpin partai yang berkuasa kepada masyarakat tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses sistem politik. Ya seperti namanya juga ya, otoriter ya. Jadi pemerintah tuh seakan-akan menutup telinga dari kritikan, dari saran, dari masukan masyarakat gitu. Kayaknya nggak ada yang namanya infrastruktur politik gitu ya. Kalaupun ada pasti ya pemimpin yang otoriter juga nutup telinganya gitu.
Terus masyarakat tidak dapat bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Masyarakat ya gitu nggak bisa mendem aja gitu. Aspirasinya dipendem aja daripada KO kan, atau daripada hilang gitu kan, sama dihilangin sama pemerintah yang otoriter. Udah. Terus komunikasi politik digunakan untuk tujuan memperkuat kekuasaan penguasa. Jadi kebalikannya itu tadi. Komunikasi politik bisa digunakan untuk memperkuat kekuasaan penguasa. Mungkin bisa dijadi doktrin, bisa juga berupa propaganda gitu kan. Doktrin, propaganda dan yang lainnya. Terusnya komunikasi politik hanya dari penguasa ke masyarakat. Nah, jadi nggak bisa tuh ada feedback, nggak ada timbal baliknya. Jadi cuma linear, satu arah dari penguasa ke masyarakat. Terus penguasa mendominasi semua jaringan politik. Nah, penguasa ya semua politik, jaringan politik tuh diambil sama satu penguasa atau sekelompok penguasa doang. Gitu ya. Itulah perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. Ya, kita sampai di penghujung video. Terima kasih. Setelah ini ada rangkuman. Nah, jeda atau pause jika mau dibaca. Jadi di video ini akan ada beberapa rangkuman ya. Silakan kalau misalnya mau baca itu bisa di pause atau dijeda videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, silakan di-share supaya teman-teman yang lain bisa belajar dari video ini. Dan apabila ada kesalahan, ada ya kekurang pahaman gitu ya dari penyampaian saya mohon maaf. Saya juga baru belajar berpolitik gitu ya. Silakan masukannya di komen aja, nggak apa-apa. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.